Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada panutan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Selamat pagi nih buat teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Berarti bisa fokus ya nggak ya dengerin ceramah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara nih, kalian udah pada tahu belum SII itu apa? SII ini studi Islam intensif yang dilaksanakan di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas setiap 1 bulan sekali. Di sini kita yang pasti bakalan mendapat banyak ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Buat kalian semua yang ingin dapat ilmu-ilmu itu, tonton terus ya studi Islam intensif ini, karena yang jelas topik kita bakalan terus berbeda-beda di tiap bulannya. Dan kebetulan banget nih, menurut saya topik yang kita dapat hari ini tuh bagus banget sebenarnya buat dibahas. Topik kita yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Dan untuk narasumber kita sudah hadir yaitu kepada Ustadz Agus Salim. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Kamu ya. gimana? Sehat Baik ya? Alhamdulillah Ustadz. Baik, biar gak terlalu panjang ya acaranya, mungkin langsung kita dengar aja kajian dari Ustadz Agus Salim. Kepada hadirin mohon untuk tenang dan mendengarkan kajian yang akan disiapkan oleh Ustadz Agus Salim. Kepada Ustadz Agus Salim dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya puja serta puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam keadaan sehat ya. Sehat enak ya semua? Ya. Semua dalam keadaan sehat. Tentunya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang luar biasa besar karena di pagi hari ini kita berkesempatan untuk bertadabbur ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang Allah Tuhan kita. Karena Allah menyatakan banyak sekali di dalam ayat-ayatnya berfirman dengan penggunaan kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi kalimat-kalimat berupa pertanyaan, apakah kalian tidak menggunakan pikiran kalian? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Untuk apa? Untuk mengetahui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pagi hari ini kita berkesempatan akan mengkaji sedikit
tentang ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak lupa juga salawat serta salam kita senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, murid-murid SMA Islam Al-Azhar 19, yang tentunya kita semuanya selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal, ya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memproklamirkan diri atau memperkenalkan kepada kita semua, kepada manusia di awal-awal, ya, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Murid-murid semuanya, ketika kita semua berada di dalam rahim ibu kita berupa janin, ya, berupa janin, lalu saat Allah berikan ruh di dalam janin tersebut, ini ada dialog. Ada dialog yang itu tertulis di dalam surat Al-A'raf 172 itu, yaitu dengan kalimat yang sangat indah di sini. Allah mengatakan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Dia katakan gini, alastu birabbikum. Artinya adalah kurang lebih, apakah aku ini adalah Rabbmu? Ya. Apakah aku ini adalah Rabbmu? Maka ketika itu ruh kita semua nah, ya, ruh kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Kita semua tanpa berpikir sama sekali, ya, langsung menjawab qalu bala. Langsung membenarkan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidna, dan kita semua bersaksi tentang hal itu. Nah, tahu nggak kalimat Rabb? Kalimat Rabb itu apa? Rabbun. Biasanya kalau kamu lihat di terjemahan Al-Qur'an, Rabbun itu artinya Tuhan. Ya, kalau lihat terjemahannya itu, Rabbun itu artinya Tuhan. Sama juga ilahun. Nah, nanti kita akan ke sana. Ilahun juga artinya itu Tuhan. Padahal ini adalah hal yang berbeda, walaupun memiliki makna yang sama. Rabbun, nah, Rabbun itu artinya adalah Tuhan yang mengatur. Ya, Rabbun itu adalah Tuhan yang mengatur, atau Tuhan yang menjaga, atau Tuhan yang memelihara. Jadi pada saat ruh itu ditiupkan ke dalam atau dimasukkan ke dalam janin, itu sudah dikatakan oleh Allah, ada perjanjian di situ, alastu birabbikum. Allah mengenalkan, wahai ruh, aku ini adalah Rabbmu. Aku ini adalah Tuhan yang nanti mengatur kalian. Aku ini adalah Tuhan yang akan menjaga kalian. Aku ini adalah Tuhan yang memelihara kalian, yang menjamin kehidupan kalian. Itu makna dari Rabb. Itu makna dari Rabb. Jadi
di sini, nah, di sini juga nanti akan ketemu dengan kalimat alam semesta tadi yang disebut dengan kalimat firman Allah dalam surat Al-Fatihah, dikatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimatnya Rabb juga. Kalimatnya Rabb juga. Rabbul alamin. Alamin artinya apa? Alam semesta. Jadi Rabbun tadi kalimatnya artinya adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Jadi alam semesta pun ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi jelas lihat ya, pada teori penciptaan itu, ini luar biasa ya. Bumi ini, kehidupan di bumi, alam semesta itu enggak tiba-tiba dia terjadi secara kebetulan, enggak. Ini semua by design, nak. Ya, ada teori begini, oksigen udara kadarnya di bumi itu sangat teliti. Kadarnya itu tetap. Karena kalau seandainya dia lebih aja, sebesar 25% dia lebih, ya, kadarnya itu lebih, maka bumi ini akan terbakar. Atau misalkan kadarnya kurang, kadar oksigennya kurang, maka yang terjadi adalah makhluk di muka bumi ini akan sesak nafasnya. Itu seperti itu. Gravitasi tadi disebutkan kan, teori gravitasi tadi. Jadi kalau seandainya gravitasi itu angkanya tidak akurat, ini menurut para fisikawan ya, ilmu yang sangat saintifik gitu, bisa diperdebatkan atau bisa dibuktikan. Itu kalau seandainya kekuatan gravitasi itu enggak akurat ya, dia meleset saja 0,00000001 ya, perubahannya, maka enggak ada kehidupan. Jadi pada saat Big Bang, ledakan besar itu semuanya sudah tertata betul. Dan kalau itu tidak akurat, maka kehidupan tidak akan terjadi. Lalu siapa yang menata? Siapa yang memelihara? Siapa yang menjaga kehidupan ini, alam semesta ini? Tegaskan kalau bagi kita umat Islam jelas, Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang memelihara, Rabb kita, Rabb yang memiliki kita, Rabb yang menjamin kita, Rabb yang memelihara kita dan memelihara alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi aneh kalau kita tidak yakin dengan keberadaannya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada lagi di kalimat surat An-Nas misalkan, Qul a'udzu birabbin nas. Rabb lagi, Rabbun nas. Apa artinya? Rabb, Tuhan yang memelihara, nas siapa? Manusia. Jadi manusia kita semua ini itu dipelihara oleh Allah. Allah yang jaga kita. Masya Allah ya, itulah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sesungguhnya kalau kita berpikir, kalau kita mau bertadabbur, maka sungguh akan kita temukan ya, kita akan temukan kebesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, murid-murid semuanya, selain itu
Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan kepada kita semua, selain dengan sebutan Rabb, Tuhan yang mengatur, ya, atau Tuhan yang memelihara, yang menjaga, ya, yang menjamin kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan dirinya kepada kita itu sebagai apa? Sebagai ilahun. Nah, ya, ilahun. Apa itu ilah? Tadi Rabbun, sekarang ilahun. Apa itu ilahun? Nah, ini ada keterangan di dalam surat Toha, ya. Surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Dalam firman-Nya Allah menyatakan demikian, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha. Nah, ya. Maka di dalam syahadat tadi, di dalam syahadat juga kita kan ada sebutkan kan, asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Apa itu ilahun? Ilahun itu berarti zat yang harus disembah. Ya. Artinya kalau kita mengilahkan Allah, artinya adalah kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Maka disebutkan la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Begitu. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pengatur alam kita, pengatur diri kita, penjaga diri kita, maka Allah juga sebagai ilahun. Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah. Jadi ilahun maknanya adalah Tuhan yang kita sembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang harus disembah. Nah, ini artinya, ya, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, enggak. Tapi artinya yang lengkap adalah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Karena ilahun jamaknya itu alihatun. Ada banyak yang disembah di muka bumi ini, banyak. Ada orang yang menyembah pohon, ada. Ada orang yang menyembah patung, ada. Ada orang yang menyembah matahari, ada. Ya. Ada manusia yang menyembah, mohon maaf, ya, barang-barang yang dikeramatkan, seperti misalkan menyembah batu-batuan, menyembah kuburan, banyak. Ya, sembahan itu banyak, tetapi di sini ditegaskan oleh Allah di dalam surat ini, ya, di dalam surat Toha ini dinyatakan ini bukan sesembahan, bukan kepada hal-hal itu harusnya kita menyembah. Ya. Bukan kepada yang tadi disebutkan harusnya kita tunduk, tidak seperti itu. Tetapi kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita tunduk, yaitu kepada Allah. Fa'budni. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apa yang kita lakukan ini, ya, itu pusatnya adalah karena ibadah kepada Allah. Ya. Jadi sekarang kita sudah mengakui ini. Ya, kita harusnya berpikir dengan akal kita tentang ayat-ayat kauniyahnya, ya, dengan ayat-ayat qauliyahnya, ya, kita bisa berpikir
tentang keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas ada. Jelas ada. Allah yang mengatur sebagai Rabb. Dan kalau sudah kita yakin, bahwa Allah itu Rabb, maka apa? Kita juga harus meyakini Allah sebagai ilah. Allah sebagai tempat kita menyembah. Ya. Yaitu dengan apa, nak? Dengan apa? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Nah, di dalam surat Thaha tadi dilanjutkan, cara menyembahnya adalah wa aqimis salata lidzikri. Ini wa aqimis salata lidzikri. Bagaimana cara menyembah Allah? Salat. Nah, ini cara menyembah Allah itu dengan salat. Maka salat itu menjadi satu ibadah yang sangat penting di dalam agama kita. Nggak bisa kita pisahkan ini. Ya. Dengan sholat ini kita betul-betul menyatakan diri kita Allah itu sebagai ilah kita. Maka kalau kita nggak sholat, kita belum menyatakan Allah sebagai ilah kita. Belum. Mungkin baru meyakini Allah itu sebagai Rabb, Dia yang mengatur kita. Allah itu sebagai Rabb yang mengatur alam semesta, yang menjaga alam semesta, yang mengatur kehidupan. Tapi kalau kita nggak menyembah Allah, nggak sholat, berarti kita belum mengilahkan Allah, belum menganggap Allah sebagai ilah kita. Caranya bagaimana untuk menganggap Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai ilah kita? Maka kita dirikan salat. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Masya Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang Allah sebagai Rabb dan Allah sebagai ilah. Dan bagaimana kita menempatkan diri kita semua. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, mohon maaf, bukan bicara tidak percaya kepada Allah, mohon maaf. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, nggak ada Tuhan, semua terjadi kebetulan, itu makanya dibilangnya apa? Ateis. Tapi kalau orang yang percaya, ya, dia percaya adanya Tuhan, dia percaya Tuhan yang mengatur alam semesta ini, tapi dia tidak menganggap Allah sebagai Robnya, dia percaya ada yang ngatur tapi bukan Allah. Itu adalah orang kafir. Itu orang kafir. Tapi ada orang yang percaya, dia percaya Allah itu Rabbnya, Allah itu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, ya. Tetapi dia tidak mengilahkan Allah, nggak mengilahkan Allah, ya. Tidak sujud kepada Allah, tidak sholat dia. Ini juga tidak betul. Atau dia bahkan mengilahkan selain Allah, musyrik dia. Dia telah berlaku syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati. Karena iman kita kepada Allah itu haruslah dengan iman yang insya Allah sempurna. Ya, kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah salat. Wa aqimis salata lidzikri. Ya. Baik. Anak-anakku semuanya, jadi sesungguhnya sholat itu bukan sesuatu yang dibutuhkan Allah dari kita, enggak. Tapi justru kita yang butuh dengan sholat. 24 jam loh, nak. 24 jam diperdengarkan kepada kita kalimat apa? Panggilan Allah apa? Adzan. Iya enggak?
Nih telinga dalam bahasa Arabnya itu, ya, insya Allah ya, telinga dalam bahasa Arab itu tuh udhun. Jamaknya apa? Adhanun. Ini sengaja telinga kita memang dipanggil oleh Allah dengan kalimat adhan. Ya. Emang buat telinga kita panggilan itu. Terus diingatin sama Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Emang sengaja kita dipanggil sama Allah untuk sholat. Sengaja kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kenapa? Kan tadi kita sudah yakin Allah sebagai Rabb kita. Terus kita juga yakin Allah sebagai ilah kita yang harus kita sembah. Kalau kita yakin dengan itu semua, maka dengan sholat ini selesai urusan kita. Selesai urusan kita dengan sholat. Karena ketika sholat, Masya Allah, ini di dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, hadis qudsi dari Abu Hurairah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 7291, atau juga ada juga di Muslim ya, nomor 395. Itu ketika kita sholat, kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah jawab. Allah menjawab. Hambaku sedang memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku sekali lagi memujiku. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah pada saat itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita ada pengakuan di situ. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku tunduk. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku meminta pertolongan, memohon pertolongan. Maka kata Allah, minta apapun hambaku aku kasih. Itu di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya panjang ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di riwayat Muslim juga ada. Maka ketika kita sholat itu sebetulnya kita itu adalah selain kewajiban buat kita, itu kebutuhan kita. Nah, orang yang sholat dia mendekatkan diri kepada Allah karena dia yakin apa dengan sholat itu selesai masalahnya. Enggak ada lagi nanti kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, enggak ada lagi ketakutan, enggak takut miskin, enggak takut susah. Kenapa? Allahu Rabbuna, Allah yang mengatur kita. Jadi kalau kita deketin Allah, selesai, karena Allah Rabb kita. Kan Allah yang sudah mengatur kita, Allah yang menentukan kita ini bagaimana. Rabbun, kan perjanjiannya begitu ketika kita di dalam rahim ibu kita, alastu bi rabbikum, ya, qalu bala syahidna, kan perjanjiannya begitu. Jadi jangan takut, kata Allah, kamu sudah aku jamin, aku loh yang ngatur, kata Allah begitu, seakan-akan begitu. Kamu gak usah khawatir. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran itu, untuk menenangkan hati kita ini, maka sholat. Kita sholat, kita dirikan sholat, kita kerjakan sholat, karena di situ kita ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan kita bahwa Allah itu adalah ilah kita. Masya Allah ya, mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan selain kita hari ini mengkaji tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah, yaitu dengan ibadah salat, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan MC
untuk memandu ketika ada yang bertanya. Saya persilahkan. Tes. Subhanallah, bagus banget gak sih ceramah dari Ustadz Agus Salim. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat kita semua dan masuk ke dalam otak dan hati kita semua. Oke, sebelum lanjut nih, mungkin dari para hadirin ada yang memiliki pertanyaan dan mau bertanya. Kita buka sesi pertanyaannya sekarang. Ya, silakan. Sebut nama, kelas, dan pertanyaan ya. Nama saya Muhammad Bagus dari kelas 11 IPA 1. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang rajin sholat tapi masih sering melakukan perbuatan maksiat atau dosa? Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah, Bagus Wirai ya. Kelas 11 IPS, maaf, kelas IPA 1 ya. Dalam Al-Quran memang dinyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa atau dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Gitu ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada kita lihat ini orang atau manusia ini rajin sholat, tapi kok masih melakukan maksiat? Atau mungkin bisa jadi juga pertanyaannya ditambah ya, Bagus ya, sama teman-teman yang lain. Ini ada orang rajin sholat, tapi kok hidupnya, mohon maaf, melarat. Hidupnya kok susah. Nah, kira-kira ini yang salah ini orangnya atau sholatnya? Itu pertanyaannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bisa diambil kesimpulan begini anak-anakku semuanya. Yang salah bukan ibadah sholatnya sebetulnya. Bukan sholatnya. Jelas tadi di awal saya sampaikan. Ketika kita sholat berarti kita sedang dekat dengan Allah. Kalau sholatnya khusyuk, disampaikan tadi kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis qudsi tadi Allah jawab. Bahkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, minta apa? Aku berikan, kata Allah. Karena sholat itu isinya dari awal sampai akhir itu adalah doa. Ya. Doa. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh rasanya ketika ada orang yang sholatnya rajin tetapi dia masih maksiat, atau sholatnya rajin tetapi dia kok hidupnya tidak beruntung misalkan. Padahal jelas orang yang hidupnya beruntung itu adalah orang yang sholat. Kenapa? Dalilnya jelas, surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mana? Yaitu orang yang mendirikan sholat, yang sholatnya khusyuk. Coba azan juga begitu. Nah, azan juga begitu. Coba dengarkan kalimat azan. Hayya 'alas shalah. Itu kan mari kita sholat gitu kan. Harus kalimat itu apa? Hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Aflaha, falah, sama itu, beruntung. Jadi kalau udah sholat, yakin dengan sholat itu pasti akan beruntung. Berarti yang salah di sini adalah sholatnya. Yang belum benar adalah sholatnya. Saya mengutip nih, salah satu pendapat ya dari Ustadz, bagus sekali ini, salah satu Ustadz kita, ya, guru kita, bagus, sangat-sangat bagus. Jadi beliau mengatakan seperti ini.
ada orang imannya itu masih amanah. Ya, masih amanah. Itu kalimat dasar. Iman kan kalimatnya itu ya dalam bahasa Arab kalimat dasarnya itu amanah gitu. Ya. Berarti ada orang kategori ini ada 3 dia. Yang pertama yang imannya masih dasar, amanah. Masih dasar. Bagaimana cirinya? Cirinya itu dia menggugurkan kewajibannya saja. Jadi misalkan dia sholat, dia hanya menggugurkan kewajiban. Ya sholat 5 waktu, ya sholat subuh, iya sholat zuhur, iya sholat asar, iya ya sholat maghrib juga, iya sholat isya juga, iya, tetapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya cuma sholat aja. Maka orang yang seperti ini sholatnya itu sholatnya standar. Ya, mohon maaf, spesifikasinya masih standar. Imannya iman standar. Jadi kalau misalkan sholatnya kadarnya masih standar, ya dosa-dosanya juga yang bisa dia membentengi dia itu cuma dosa-dosa standar juga gitu. Kalau dosa-dosa besar, ya dia belum kuat. Sholatnya belum bisa. Belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, belum bisa. Dosa-dosa besar, ya belum bisa. Dia sholat tapi masih, mohon maaf ya, mohon maaf nih, dia sholat tapi masih menyaksikan film-film yang tidak layak untuk ditonton gitu. Lah itu berarti apa? Imannya masih standar, sholatnya masih standar, hanya gugur kewajibannya, sholat sunnahnya aja enggak. Atau jangan-jangan, mohon maaf, zuhurnya iya, asarnya iya, maghribnya enggak. Yang kayak begini, walaupun rajin tadi, dia rajin, tapi kalau standar aja, ya begitu juga kekuatannya juga standar. Ya, speknya masih spek standar. Seperti itu. Nah, maka harus ditingkatkan levelnya menjadi yu'minu. Nah, konsisten nih, tambahin tuh. Tambahin apa? Sholat-sholat sunnahnya. Tambahin sunnah rawatibnya, sholat duhanya. Ya, sunnah tahajudnya. Nah kalau sudah makin bertambah itu spek ibadah sholatnya, maka ketebalan imannya juga bertambah. Dan bentengnya semakin bertambah, betul nanti sholat yang seperti inilah yang nantinya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, apalagi kalau sudah naik level 3-nya nanti apa? Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun, yang beruntung tadi, orang mukmin yang beruntung tadi kan, yang sholatnya khusyuk. Maksudnya apa sholat khusyuk? Berarti standar sholatnya itu bukan lagi masalah kuantitas. Kuantitasnya tetap dalam artian sholat wajib dijalankan, sholat sunnah dikerjakan, tetapi dia naikin standarisasinya menjadi apa? Kualitas sholatnya juga. Nah, kalau kualitasnya sudah level mukminun yang khusyuk sholatnya, nah inilah anil fahsya'i wal munkar, nggak mungkin dia akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya keji dan munkar. Dia karena dia terjaga dengan sholatnya yang khusyuk, yang kualitasnya sudah bagus, kuantitasnya sudah oke. Maka yang seperti inilah nanti yang dikatakan sholat itu menjadi benteng bagi dia, memelihara dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam shawab. Terima kasih. Itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas paparannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan sebut nama, kelas, dan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya Zulaika dari kelas 10A izin bertanya. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu maka pada hari kiamat baginya cahaya dan keselamatan. Tetapi siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan, bahkan
pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Ka'af, tetapi tidak dikatakan bersama iblis. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad ini, ya, hadis ini. Jadi kalau tidak salah kalimatnya gini, man hafadha 'alaiha, ya, kanat lahu. Jadi siapa yang menjaga sholatnya, maka baginya nuron, ya. Kanat lahu nuron, dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, petunjuk, ya. Wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, tetapi siapa yang tidak jaga sholat, nah, ya, siapa yang tidak menjaga sholat ini, maka dia nanti apa? Ya, lam yakun lahu, ya, dia tidak akan mendapatkan nur, nggak akan dapat cahaya, ya. Wala burhan, dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala najah, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat, ya. Dan pada hari kiamat dia ma'aqarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini hadis ini ada yang menghasankan, ya. Jadi derajatnya hasan. Dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang dia tidak mau sholat gitu, nggak mau sholat dia tidak menjaga sholatnya, ini diumpamakan, ya, nanti yaumul qiyamah nih sama 4 orang tokoh nih. Kita semua tahu nih, ya. Tokoh pertama itu adalah tadi Qarun. Qarun itu siapa? Orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mohon maaf dia mendapatkan emas yang sangat banyak. Gitu ya, harta yang sangat banyak. Tetapi karena hartanya itu dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak sholat karena ngurusin harta. Ini di dunia orang yang seperti ini, orang yang sibuk dengan hartanya, dia lalai dari sholatnya, ini nanti sama Qarun. Kira-kira seperti itu. Hadis ini bermakna, hadis ini bisa diambil ibrahnya. Lalu orang-orang yang nggak mau sholat, dia lalai dari sholatnya, dia nggak jaga sholatnya. Karena apa? Karena kerajaannya, karena kekuasaannya. Ya. Ini dia seperti siapa nantinya? Akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama Fir'aun. Dan juga Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Ya. Ini orang-orang nanti, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, dia lalai, ya. Karena apa? Karena jabatannya, ya. Karena jabatannya, misalkan kalian nanti, insya Allah ya, dari sini ada yang jadi menteri gitu ya, ada yang jadi mungkin bisa saja presiden Republik Indonesia yang akan datang gitu ya, atau ada yang nanti jadi direktur sebuah perusahaan, pemimpin segala macam ya. Kalau kalian jadi pemimpin, kalian punya jabatan, punya kekuasaan, terus lalai dari sholat, ini kalian nanti akan dikumpulkan bersama dengan Haman, ya. Atau juga orang-orang yang lalai dari sholat karena apa? Karena sibuk berdagang, karena sibuk bisnis, nggak mengerjakan sholat. Ini akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama Ubay bin Khalaf. Masya Allah, ya. Adapun kajiannya tentang iblis, ini beda lagi. Ya, ini beda lagi, insya Allah di lain waktu ya. Tetapi hadis yang tadi disampaikan atau hadis yang tadi ditanyakan itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad
yang menerangkan bahwa orang-orang yang lalai dari salat karena kekuasaan, ya, karena jabatan, karena harta, karena sibuk dengan urusan dunia, karena sibuk dengan berdagang, ini nanti akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih lagi Ustadz. Jawabannya bagus banget ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk pertanyaan terakhir atau kedua mungkin. Oke, silakan. Sebut nama, kelas, dan pertanyaan. Nama saya Afan Kamal Ramadan dan saya dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang masyarakat atau suatu kampung yang belum pernah mendapatkan syiar atau ajaran Islam sama sekali dalam hidupnya? Apakah di akhirat kelak mereka akan dimaafkan atau tetap akan masuk ke dalam neraka ya Ustadz? Baik, terima kasih ya, Ananda Afan. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kalau ada suatu kaum gitu ya, atau individu ataupun kelompok, dia belum pernah mendapatkan risalah dakwah, belum pernah sampai ajaran Islam kepada mereka, itu mereka gimana nanti? Masuk surga atau masuk neraka gitu? Ya, Masya Allah. Ya. Ini ulama berbeda pendapat di sini, nak. Ya. Ada beberapa pandangan dari ulama-ulama. Ya, misalkan ulama mazhab Syafi'i, ya, ataupun dari pandangan Asy'ari, itu mereka berpandangan bahwa orang-orang yang belum mendapatkan dakwah, belum mendapatkan keterangan tentang Islam, terus mereka mati, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka belum mendapatkan dakwah tentang agama Islam ini. Jadi belum sampai kepada mereka sama sekali, belum sampai. Ya. Jadi ini berkaitannya dengan ayat bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum gitu, tidak akan menjatuhkan ya, siksaan kepada suatu kaum yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak paham, begitu. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada juga yang berpendapat, ini kebanyakan ulama-ulama murid dari Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, bahwa mereka yang tadi ditanyakan oleh ya, Afan, ya, ini mereka masuk ke dalam neraka semuanya. Ya. Jadi orang-orang yang dia tidak mengenal Allah, belum sampai dakwahnya juga, terus dia mati, ya, belum mengenal Allah karena memang belum sampai dakwah kepada dia, maka dimasukkan ke dalam neraka menurut pandangan mereka. Karena mereka juga tidak beriman kepada Allah gitu. Ya. Ada pendapat seperti itu. Ada juga ulama golongan yang ketiga itu berpendapat ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana itu yang menentukan adalah Allah. Tetapi untuk menjawab ini mungkin saya akan sampaikan hadis, agak panjang hadisnya. Ya, tapi saya ambil gambarannya aja nanti, saya ambil intisarinya saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 16.344, ya, bahwa hadis itu menerangkan begini. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW ya, mengatakan bahwa nanti ada di yaumil qiyamah ya, orang-orang yang memang akan seperti tadi disampaikan oleh teman kita. Jadi ya Allah, waktu
ajaranmu atau Islam itu datang kepadaku, aku tidak bisa mendengar karena aku apa? Tuli. Aku nggak tahu karena aku buta. Ya, sehingga dia tidak paham dan dia tidak mengerti. Atau misalkan ketika ajaran Islam itu datang, aku sedang diperlakukan tidak adil oleh teman-temanku. Mungkin karena di sini anaknya itu, mohon maaf ya, dia kurang sempurna secara akal. Jadi dia tidak sampai juga dakwah itu kepada dia. Nah, maka orang-orang yang seperti ini di dalam hadis ini dikatakan nanti akan dites di sana. Ya, akan dites. Bagaimana cara mengetesnya? Allah akan memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam pintu neraka. Ya, jadi ada satu pintu yang di situ di dalamnya itu berkobar-kobar api neraka gitu. Ya, kira-kira semisal itu. Lalu mereka diperintahkan untuk masuk pintu itu. Maka kalau mereka masuk, yang diperintahkan ini masuk, insya Allah mereka mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Jadi ketika mereka masuk, mereka malah akan bukan merasakan panas, tetapi mereka merasakan sejuk dan mereka akan selamat. Kenapa demikian? Karena dia taat pada Allah saat itu. Pada saat Allah perintahkan, masuklah ke pintu itu, maka orang ini taat sama Allah. Nah, dia masuk ke pintu itu, maka baginya keselamatan. Tetapi pada saat itu orang yang dikatakan masuklah ke sana, orang itu menolak. Nah, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Berarti dia bukan golongan daripada orang-orang yang selamat. Maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak taat. Intinya adalah bagaimana kita ya yang sampai kepada diri kita ini, sekarang ini kita sampai, risalah itu sudah sampai kan, ajaran ini udah sampai, Islam ini udah datang kepada kita, Islam ini udah sampai kepada kita. Bagaimana kita menjadi taat kepada Allah, kita jadikan Allah sebagai Rabb kita, yakini betul kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Jadikan Allah sebagai ilah kita, sebagai zat Tuhan yang harus kita sembah dengan sholat. Seperti itu. Mungkin sebagai penutup ya sekalian ya. Sebagai penutup, Masya Allah ya, kita betul-betul jaga ya, kita jaga nak sholat kita ya, sebagai pengakuan kita ya, sebagai jati diri kita ya, yang mana kita betul-betul meyakini Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kemahakuasaannya ya. Karena memang tidak ada satupun ya, di dunia ini yang diciptakan Allah itu yang tidak ada kadarnya, itu nggak ada. Semuanya tertata dengan rapi dan sangat teliti. Dan ini adalah bukti daripada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga sholat kita jaga ibadah kita, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang meyakini Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian sudah kajian kita hari ini. Saking serunya itu udah gak berasa ya, kita tiba-tiba ada di penghujung acara aja. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agus Salim atas Ya, semua terima kasih ilmunya. banyak juga. Ya, semoga barokah menjadi manfaat dan bekal kita di masa depan nanti ya. Amin amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke kajian hari ini. Semoga ilmunya benar-benar bisa diterima dengan baik dan diamalkan di kehidupan kita. Sekian, saya akan tutup kajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.